Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra mahkota Saudi menghadiri upacara di Gereja Al-Hadid di Mesir, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh jemaat tercengang. Hari ini kita akan membawa Anda ke jantung kota Kairo, Mesir, ke sebuah peristiwa yang membuat seluruh jemaat tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi ketika putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman melangkah masuk ke dalam sebuah gereja tua yang syarat sejarah. Hari itu, di Kairo, ibu kota Mesir yang penuh warna, hiruk-pikuk aktivitas menghiasi jalan-jalan saat matahari terbenam menyinari kota dengan semburan emas dan merah muda. Di antara arsitektur bersejarah dan kekayaan budaya kota itu, berdiri Gereja Al-Hadid, bangunan megah berusia berabad-abad yang menjadi kebanggaan komunitas Kristen Koptik. Pintu besi gereja halus oleh waktu dan generasi yang berlalu menjadi saksi bisu sejarah panjang yang dipenuhi keheningan. Di halaman gereja, keluarga-keluarga berkumpul sebelum kebaktian dimulai. Tawa anak-anak menggema di udara saat mereka bermain di bawah bayangan menara lonceng yang ikonik. Di dalam gereja, Pastor Yusef sibuk menyiapkan kebaktian malam, menata lilin, tak menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi di sana. Saat itu suasana damai di gereja terganggu oleh suara derit pintu kayu yang terbuka. Jemaah awalnya terganggu oleh gangguan kecil itu berbalik dengan rasa ingin tahu. Sosok tinggi dengan topi putih sederhana dan beach hitam melangkah masuk dalam keheningan yang mendalam. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lilin. Gumaman mulai terdengar di antara jemaat. Sosok itu adalah Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, salah satu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah. Kedatangannya adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun di tempat itu. Seorang pemimpin dari negara yang jarang memiliki gereja memasuki tempat ibadah Kristen. Kehadirannya bukan bagian dari jadwal resmi dan sengaja dirahasiakan, bahkan bagi rombongannya. Lalu apa yang dilakukan sang putra mahkota di dalam gereja ini? Bagaimana momen ini menjadi simbol kemanusiaan yang melampaui batas agama dan budaya? Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membuat Anda merenungkan arti dari persatuan dan iman. Putra mahkota berjalan dengan tenang menuju bangku kosong di bagian belakang gereja, tanpa pengawalan atau kemegahan. Ia duduk di antara jemaat, mencoba menyatu dalam keheningan yang damai. Pastor Yusef meski sempat terkejut, segera menyambutnya dengan hangat. Di tengah kebaktian, suasana gereja terasa berbeda. Ada energi baru yang memenuhi ruang. Kombinasi rasa ingin tahu, penghormatan, dan keterkejutan, tetapi bagi putra mahkota ini adalah perjalanan yang sangat pribadi. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah bergulat dengan tantangan besar dalam hidupnya, termasuk masalah kesehatan yang menguji tubuh dan jiwanya. Perjalanan itu telah merendahkannya, memaksanya menarik kekuatan di luar dirinya. Malam itu, kebaktian berlanjut seperti biasa, hingga Pastor Yusef mengundang jemaat untuk berbagi renungan. Keheningan meliputi ruangan saat Muhammad bin Salman bangkit dan berjalan ke depan. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia berbicara tentang perkumpulan batinnya, pencarian makna hidup, dan kekuatan yang ia temukan dalam refleksi mendalam. Kata-katanya menyentuh hati setiap orang yang hadir, termasuk seorang anak laki-laki kecil yang memandangnya. Dengan mata penuh kekaguman, saat kebaktian berakhir, suasana hangat menyelimuti ruangan. Anak kecil itu mendekati putra mahkota dengan membawa bunga putih. "Ini untukmu," katanya dengan polos. Muhammad bin Salman tersenyum lembut dan menerima bunga itu. "Terima kasih, tetapi kamu adalah anak yang berani di sini," jawabnya dengan suara hangat. Meskipun malam itu tidak menjadi berita utama dunia, bagi mereka yang menyaksikannya, itu adalah momen yang tak terlupakan. Kehadiran seorang pemimpin besar di sudut kecil Kairo mengajarkan tentang kekuatan refleksi, iman, dan kemanusiaan yang melampaui perbedaan budaya maupun agama. Malam itu di bawah bayangan Gereja Al-Hadid, sebuah babak kecil namun bermakna dari sejarah telah ditulis. Mereka yang hadir tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Momen langka di mana dunia sejenak terasa bersatu dalam dunia yang penuh tantangan dan perpecahan. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan akan persatuan selalu ada. Di tengah perbedaan budaya dan keyakinan, ada satu hal yang tetap abadi, kemanusiaan. Apa pendapatmu tentang kisah luar biasa ini? Bagaimana kita bisa belajar dari momen yang langka dan penuh makna ini? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.